Manny Pacquiao ditanya oleh para wartawan tentang pendapatnya terhadap kaum homoseksual. Dan dengan tenang, Manny Pacquiao menjawab bahwa kalau binatang tidak ada yang melakukan hubungan homoseksual, apalagi manusia, seharusnya manusia juga tidak melakukan hubungan homoseksual. Atas pernyataannya yang begitu tegas ini, Manny Pacquiao menerima satu akibat yang tidak disangka, yaitu perusahaan raksasa olahraga Nike memutuskan kontraknya dengan Manny Pacquiao. Kita tidak tahu berapa, tapi ada yang memperkirakan sedikitnya 10 juta dolar. Dengan kata lain, Manny Pacquiao kehilangan 10 juta dolar atas pernyataan yang dia lakukan ini. Dan dari pihak Nike, mereka mengatakan, menurut kami pernyataan Manny Pacquiao menjijikkan. Nike berdiri kukuh menentang segala macam diskriminasi. Dan Nike punya sejarah panjang mendukung dan berjalan bersama terkait hak-hak komunitas LGBT. Yang dimaksudkan dengan LGBT adalah L, lesbian, G, gay, B adalah biseksual, dan T, transgender. Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, pertentangan yang sangat hebat di dalam pertarungan antara yang baik dan yang jahat adalah pertarungan tentang pemikiran, tentang cara berpikir, tentang sudut pandang, tentang dasar pemikiran. Dan pertarungan ini seringkali lebih dahsyat daripada pertarungan fisik ataupun peperangan secara tubuh. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menghadapi keadaan seperti ini. Ketika Yesus telah disalibkan dan Yesus telah bangkit dan Yesus telah bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Maka pada hari itu, ketika Yesus akan naik ke surga, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya. Pertanyaannya ini sangatlah menarik untuk kita simak. Di dalam satu kisah Fatsal yang pertama, ayat yang ke-6, terdapat pertanyaan itu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Anda perhatikan? Murid-murid bertanya dengan penuh semangat. Maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan kata lain, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka begitu menggebu-gebu di dalam kerinduan bahwa Yesus akan memulihkan Israel menjadi satu kerajaan yang berdiri sendiri.
Kita ketahui bahwa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh Roma. Dan pada masa sebelumnya untuk ratusan tahun Israel selalu berada di dalam penjajahan dari bangsa-bangsa yang lain yang sangat kuat. Babylon, Media dan Persia, kerajaan Yunani, dan sekarang kerajaan Roma. Mereka merindukan satu kerajaan yang berdiri sendiri, satu kerajaan yang merdeka, dan bahkan satu kerajaan yang sangat besar dan lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan ketika Yesus hendak naik ke surga, mereka berpikir, inilah saatnya. Inilah saatnya. Mereka tidak mengira bahwa Yesus justru akan naik ke surga. Mereka mengira bahwa sekaranglah saatnya. Yesus sudah bangkit, sudah bersama-sama dengan mereka. Sekaranglah saatnya untuk mendeklarasi kemerdekaan Israel. Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, pandangan ataupun pengertian murid-murid Yesus pada waktu itu sangatlah berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan ataupun pemikiran Yesus. Sungguh sangat berbeda. Oleh karena Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa kemerdekaan secara fisik, melainkan untuk membawa kemerdekaan rohani, kebebasan dari dosa. Namun, apa yang ditanyakan oleh murid-murid ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Ini penting. Oleh karena bayangkan, murid-murid Yesus, mereka telah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah mendapatkan ajaran-ajaran secara pribadi, secara langsung oleh Yesus. Dan pada saat yang sama, setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit bersama-sama, berjalan bersama dengan murid-murid itu selama 40 hari. Murid-murid itu setelah mendapatkan ilmu, pemikiran yang sangat dahsyat. Yesus adalah guru yang terbaik di dalam perkara-perkara rohani. Namun, apa yang sudah mereka jalani, pemikiran-pemikiran yang Yesus sudah tuangkan kepada mereka, ternyata tidak berdampak banyak kepada murid-murid ketika itu. Mereka tetap salah paham tentang misi Yesus. Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, pemikiran-pemikiran teologi, pemikiran-pemikiran tentang kealahan, nampaknya bukanlah satu pemikiran-pemikiran yang mudah untuk dipahami. Murid-murid Yesus sudah bersama dengan Yesus langsung. Mereka tetap salah mengerti tentang kehendak Tuhan. Para imam, ahli-ahli Taurat, guru-guru besar dari Yahudi, mereka sudah selama 30 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus sejak kecil ketika Yesus mengajar di Ka'bah. Dan khususnya selama 3,5 tahun terakhir, Yesus telah menunjukkan banyak hal dari kuasa mujizat yang ditunjukkan. Kuasa pengajaran, kuasa persekutuan, kasih sayang yang mengalir kepada mereka. Tetapi pada ujungnya mereka tetap salah mengerti, bahkan mereka menolak akan Yesus. Ada apa? Apa yang menyebabkan pemikiran-pemikiran keilahian sukar diterima oleh manusia? Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia sukar untuk memahami hal-hal tentang Allah. Antara lain, apa yang terjadi di Eden menyatakan kepada kita satu hambatan bagi manusia untuk mengerti kehendak Allah.
Apa yang terjadi? Ketika setan membujuk Hawa untuk jatuh ke dalam dosa, ada satu pernyataan yang sangat menarik perhatian Hawa dan menjatuhkan dia. Kejadian pasal yang ketiga. Ketika dia membujuk kepada Hawa dan Hawa katakan, aku tidak bisa memakan buah pohon itu karena kalau aku memakannya, Tuhan mengatakan aku akan mati. Tetapi kemudian ayat yang keempat, Kejadian 3 ayat yang keempat mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, satu hambatan yang sangat besar di dalam usaha manusia untuk mengerti tentang Allah adalah ketika kutukan Eden itu menjadi bagian hidup kita. Apa kutukan di Eden? Yang saya maksudkan adalah kutukan kerinduan manusia atas dorongan inspirasi setan, yaitu untuk menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, hambatan manusia untuk mengerti maksud Tuhan adalah karena manusia seringkali merasa seperti Allah. Memiliki pemikiran-pemikirannya sendiri. Merasa tahu yang baik dan yang jahat atas kebijaksanaannya sendiri. Ketika manusia memfokuskan pemikirannya sebagai hal yang perlu ditonjolkan, maka pemikiran-pemikiran ilahi menjadi samar-samar. Mungkin kita mengatakan bahwa kita hendak mengikut Tuhan. Mungkin seperti kepada murid-murid Yesus, kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Mungkin kita seperti para imam dan guru-guru Yahudi pada zaman dulu, kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allah. Tetapi pada dasarnya apa yang kita kemukakan adalah pemikiran-pemikiran manusia. Pemikiran-pemikiran kita pribadi. Kehendak-kehendak sekular. Murid-murid pada waktu itu begitu dipenuhi dengan pemikiran bahwa kerajaan fisik, kerajaan Israel secara kerajaan yang nyata itu akan diwujudkan. Mereka rindu kemegahan, kekayaan, dan kekuasaan duniawi. Dan kerinduan ini begitu menggebu-gebu telah mendarah daging di hati murid-murid dan orang Israel pada waktu itu. Dan ketika Tuhan menyatakan dengan tegas, dengan penuh kasih sayang, bahkan dengan pengorbanan yang begitu besar di kayu salib, sukar dan bahkan bagi banyak mereka tidak dapat mengertinya. Sungguh sangat menyedihkan. Pertempuran yang sangat besar dan bahkan pertempuran yang terbesar adalah pertempuran tentang pemikiran. Ide, dasar cara berpikir. Dan pertentangan antara yang baik dan yang tidak baik, atau yang benar dan yang salah, seringkali tidak dapat dibedakan. Dua-duanya secara logika dapat diterima. Dan dua-duanya memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat peduli kepada kemanusiaan. Tetapi di dalam perbedaan pikiran ini ada suatu hal yang sungguh sangat membedakan. Yang membedakan adalah
Apakah pemikiran kita didasari oleh kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan, ataukah oleh kehendak manusia atau pemikiran manusia semata-mata? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita rohani mencari Tuhan. Kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi tahukah Anda, segala pelayanan yang kita lakukan, walaupun itu mengatasnamakan Tuhan, apabila itu didorong oleh pemikiran-pemikiran manusia semata-mata, oleh tradisi, oleh kepentingan manusia semata-mata, maka apapun yang kita lakukan tidak akan menyentuh rancangan-rancangan ilahi. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa perlunya Anda dan saya untuk mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Oleh karena di dalam mencari kehendak Tuhan, kita dapat menemukan jalan yang sejati. Itulah sebabnya mengapa mempelajari firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan segala perkara rohani hanya berdasarkan pemikiran pribadinya, meskipun itu adalah hal-hal yang didasarkan oleh kegiatan-kegiatan agama, tindakan kita adalah tindakan yang dapat menyimpang jauh dari apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Apa sikap Yesus terhadap pertanyaan murid-murid pada waktu itu? Di dalam ayat yang ke-7, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Anda perhatikan apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus adalah dia tidak mengentertain atau dia tidak menjawab pertanyaan daripada murid-murid itu. Tidak. Tetapi yang Yesus katakan adalah kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kamu sebagai saksi sampai ke seluruh dunia. Apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang mau mencari Tuhan pada zaman sekarang ini adalah Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan dapat dipimpin kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah siapkan untuk kita pahami. Di dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan dapat mengerti perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang tidak dapat kita pahami dengan pikiran yang fana, pikiran-pikiran yang terhalang oleh pemikiran duniawi, pemikiran yang terikat oleh kesenangan yang sia-sia, tidak dapat memahaminya. Tetapi dalam pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dapat memahami perkara-perkara yang Tuhan siapkan bagi kita. Di dalam buku Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8, tentang Roh Kudus, Yesus mengatakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita tentang dosa, tentang penghakiman, dan tentang kebenaran di dalam Yesus.
Oh, betapa perlunya Anda dan saya pada zaman sekarang ini banyak berdoa dan banyak mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon tuntunan Roh Kudus dan mengarahkan hati kepada produk Roh Kudus. Alkitab ini adalah hasil karya Roh Kudus. Bila mana kita mempelajarinya dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat memperoleh pemahaman-pemahaman yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita dalam perjalanan hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Carilah Roh Kudus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh setiap hari agar Tuhan dapat membimbing kita kepada pemikiran-pemikiran sorgawi yang dapat membawa kepada kita kepada kedamaian yang sejati. Setelah Yesus menegaskan tentang pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan rohani murid-muridnya, maka Anda perhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab di dalam buku Kisah pasal 2, mulai ayat yang pertama. Diceritakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat. Biasanya mereka tidak bisa berkumpul di satu tempat. Mereka tercerai-berai. Tapi sekarang mereka berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Satu hal yang luar biasa terjadi, yaitu murid-murid membagikan firman Tuhan. Mereka sekarang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran sorgawi setelah Roh Kudus turun kepada mereka. Mereka sekarang dapat memahami makna-makna yang megah yang Tuhan sediakan. Dan ketika mereka sudah memahaminya, mereka dengan penuh semangat membagikannya kepada orang banyak. Mereka membagikannya dengan penuh kuasa. Dan yang menarik adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat dengan dilatar belakangi oleh bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa di mana bangsa-bangsa mereka bertempat tinggal. Sekarang mereka dapat mengerti dalam bahasa apa yang murid-murid sedang khotbahkan. Suatu perbedaan yang sangat besar dengan peristiwa yang terjadi di Babylon ataupun di Babel. Ketika orang-orang pada zaman Nimrod di Babel, ketika mereka membangun sebuah menara yang tinggi, menara dengan ide pemikiran manusia yang begitu canggih. Tetapi ketika menara yang dibangun menjadi lambang kemegahan, kebanggaan pemikiran manusia, maka terjadi kekacauan. Karena tiba-tiba bahasa di antara satu dengan yang lain menjadi berbeda. Mereka tidak bisa mengerti satu dengan yang lain. Berbeda dengan apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Dari bahasa yang berbeda-beda, sekarang mereka bisa menjadi satu, mendengar satu pekabaran tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak perbedaan pemikiran. Ada banyak ide-ide yang keluar dan seperti apa yang dialami oleh Manny Pacquiao.
Sebenarnya dari begitu banyak ide, hanya ada 2 dasar ide. Yaitu yang satu, ide yang didasarkan oleh pemikiran manusia. Atau ide yang didasarkan oleh pemikiran Allah. Ataupun pemikiran ilahi. Dua-duanya sepertinya benar. Dua-duanya kelihatannya didasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang dapat dimengerti. Tetapi tidak, saudara. Pemikiran yang benar adalah pemikiran yang didasarkan oleh tuntunan Alkitab, tuntunan Roh Kudus. Bagi Manny Pacquiao, kaum homoseksual tidak bisa diterima. Oleh karena hal itu sangat nyata apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sangat nyata. Tetapi dampaknya adalah sangat menyedihkan. Dia kehilangan haknya untuk memegang kontrak dengan perusahaan yang besar. Tahukah Anda, hal ini menjadi satu kegenapan daripada kitab Wahyu, nubuatan kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 mengatakan bahwa satu kali kelak kuasa binatang, yaitu kuasa yang menonjolkan 666, yaitu menonjolkan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Maka 666, salah satu pengertiannya adalah penekanan kepada pemikiran manusia. Dan ketika pemikiran yang didasarkan kokoh oleh pemikiran manusia ini berkembang dan bertambah-tambah, maka firman Tuhan menyatakan bahwa tantangan itu semakin besar. Dan dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mulai melihat ketika pemikiran manusiawi ditonjolkan, dan di dunia yang semakin berkembang mengutamakan pemikiran manusiawi, maka menjadi umat Tuhan akan semakin sulit. Hak-hak kehidupan sehari-hari, bahkan hak untuk nafkah, untuk berjual beli, dapat mengalami kesulitan. Tapi bagi Manny Pacquiao, dia lebih baik kehilangan haknya. Hak untuk mendapatkan harta, hak untuk mendapatkan nafkah. Dia anggap itu lebih baik hilang daripada dia kehilangan tuntunan Tuhan. Dia lebih baik mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah sesungguhnya yang menyediakan segala kebutuhan kehidupan manusia. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan terus tentang dahsyatnya pertentangan antara pemikiran sorgawi dan pemikiran duniawi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 diceritakan, ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, coba Anda perhatikan. Imam-imam, orang-orang yang diandalkan di dalam kehidupan rohani, orang-orang yang menjadi pengajar kebenaran firman Tuhan, mereka marah kepada murid-murid yang menyatakan firman Tuhan. Mereka marah. Kenapa? Oleh karena imam-imam, meskipun mereka membagikan
ataupun mendasarkan kehidupan pelayanan mereka pada pelayanan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya dasar pemikiran mereka adalah pemikiran duniawi, pemikiran manusiawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika kita hidup dalam kehidupan setiap hari, orang-orang yang mengandalkan kehidupannya di atas pemikiran pribadi, mereka menjadi penghalang besar bagi pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi musuh yang besar seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka dikejar-kejar bukan oleh tentara Roma, tetapi di dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan mereka dikejar, diserang, dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang sesungguhnya mengaku sebagai pemegang kebenaran Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka pegang adalah tradisi agama manusia. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan berpegang pada tradisi. Dan jangan berpegang pada ide pemikiran manusia. Tapi berpeganglah pada pemikiran surgawi yang didasarkan oleh firman Tuhan yang nyata. Salah satu pertentangan yang besar antara pemikiran yang dikembangkan atas pemikiran duniawi dan pemikiran yang didasarkan oleh pemikiran surgawi adalah satu peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Stefanus. Stefanus menyatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi para imam pada waktu itu dan para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, mereka menolak. Mereka menolak. Dan di dalam penolakan mereka dikisahkan dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-54. Dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Maka ayat yang ke-57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Dan kita ketahui Stefanus pada waktu itu mati dilempari batu. Pada waktu itu ketika nampaknya kebenaran Injil kalah, kuasa kepentingan yang didorong oleh inspirasi manusiawi kelihatannya menang. Tetapi apa yang kelihatannya menang di dalam kegeraman para imam, sebenarnya itu adalah kemenangan bagi Injil. Benar Stefanus mati. Benar Stefanus menjadi korban. Tetapi kematian Stefanus, tahukah Anda, menghasilkan satu jiwa. Satu jiwa. Yaitu Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Memang pada waktu itu dia tidak langsung bertobat. Paulus pada waktu itu tidak langsung menjadi pengikut Kristus. Tetapi bibit kebenaran dari apa yang dia saksikan dalam iman Stefanus itu tertanam dalam hatinya. Dan pada saat dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus hendak membunuh orang-orang Kristen, di sana dia bertemu dengan sumber kebenaran. Dan ketika dia sudah terinspirasi, tahukah Anda, Saulus yang kemudian menjadi Paulus, dia adalah juru kabar Kristen yang paling luar biasa. Yang paling membawa dampak di dalam pengertian pemikiran Alkitabiah.
Pemikiran-pemikiran tentang Yesus ditegaskan. Hubungan antara tradisi Yahudi dengan pengorbanan Kristus menjadi lebih kita mengerti. Pengertian keselamatan oleh iman kita dapat pahami. Dan bahkan pelayanannya yang menyebarkan Injil dalam perjalanan misionarinya yang pertama, kedua, ketiga, dan kemana-mana menyebarkan Injil. Menjadikan Paulus menjadi kontributor terbesar di dalam dunia kekristenan. Apa yang nampaknya kekalahan bagi umat Tuhan, sebenarnya suatu kemenangan. Kebenaran Tuhan tidak pernah kalah. Umat Tuhan yang setia tidak akan pernah kalah. Bila mana kita setia kepada Tuhan, maka dampak dari pelayanan kita melalui apa yang kita hidupkan, atau bahkan melalui kematian kita sekalipun, itu akan menjadi berkat bagi dunia. Salah satu halangan yang sangat besar yang dialami oleh pekerjaan Tuhan adalah halangan tentang tradisi manusia yang membeda-bedakan antara suku dan bangsa. Pada waktu itu, orang-orang Israel mengira bahwa hanya mereka lah umat Tuhan. Mereka mengira bahwa hanya mereka lah yang berhak untuk menerima kasih sayang Tuhan, yang berhak menjadi satu umat. Ketika itu Tuhan memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Tuhan memanggil Petrus untuk menobatkan Cornelius. Bahkan Tuhan memberikan pelajaran dengan satu pelajaran yang sungguh sangat menarik. Oleh karena pada waktu itu Petrus diberikan satu khayal. Yaitu khayal dia melihat binatang-binatang yang haram. Babi, ular, dan berbagai binatang-binatang yang tidak bisa dimakan berdasarkan petunjuk Alkitab. Tuhan katakan makan. Tetapi Petrus katakan tidak bisa, aku tidak bisa melakukan hal itu. Dan kemudian Tuhan memberikan pelajaran kepada Petrus. Apa pelajaran dari penglihatan tentang binatang-binatang haram itu? Apakah itu adalah izin bagi kita untuk bisa memakan babi ataupun makanan-makanan ataupun daging-daging dari binatang haram yang dinyatakan jelas oleh Alkitab? Bukan, saudara, bukan itu. Ini pelajarannya. Dinyatakan dalam Kisah pasal yang ke-10, ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inilah Dia. Orang Israel pada waktu dulu menganggap orang-orang bangsa-bangsa yang lain sebagai manusia-manusia yang haram, tidak layak menjadi bagian daripada umat Tuhan. Tetapi melalui penglihatan itu, Tuhan menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengharamkan orang. Makanan ataupun binatang tetap haram, saudara. Hati-hati, tetap haram. Tetapi manusia jangan haramkan seorang pun. Orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Timur, orang Papua. Semua kita bersaudara. Kita semua adalah orang-orang satu umat. Ada orang pada waktu satu orang menjadi pimpinan, dia mengatakan, kenapa dari suku Jawa menjadi pimpinan? Kenapa suku Manado menjadi pimpinan? Kenapa orang dari suku Batak yang menjadi pimpinan? Saudara, tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dan Tuhan mempersatukan umat-umatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu pertentangan besar dalam the great controversy adalah masalah sukuisme. Dan orang yang menerima inspirasi sorgawi, mereka tidak lagi akan didasarkan oleh pemikiran sukuisme. Tidak, sama sekali tidak. Karena mereka telah dimenangkan dari genggaman pemikiran iblis, setan. Dan mereka menjadi bagian daripada umat Tuhan yang bersatu, yang kompak dan saling mengasihi.
Biarlah pemikiran-pemikiran sorgawi saja yang menuntun hidup kita dalam setiap hari. Apa yang kita lakukan di gereja, di rumah, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Pemikiran sorgawi yang menuntun kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Terima kasih karena hikmat-Mu menuntun kami. Biarlah kami akan mengarahkan hati kepada Tuhan. Sehingga kami dapat dituntun kepada kebenaran-kebenaran yang kekal. Dan hidup kami diubahkan berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.